Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa halul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Para hadirin, hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai ketua cabang Nahdlatul Ulama Kota Cimahi ingin menyampaikan kajian yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu pilihan-pilihan hadis Rasulullah SAW. Isinya hadisnya lebih dari 2000 hadis, tetapi ingin mencoba menyampaikan satu persatu dengan harapan kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari hadis-hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan satu amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini disusun berdasarkan abjad. Abjad bahasa Arab dari mulai hamzah, ba, dan seterusnya. Dan insyaallah kesempatan ini akan membahas hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu an, dan rawi terakhirnya yaitu Imam Ahmad. Jadi dalam kitab Mukhtarul Hadis ini hanya diambil dua saja, dua perawi, ya. Rawi yang pertama yang langsung nyambung kepada Rasulullah, dan rawi yang meriwayatkan terakhir sekaligus menuliskan hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, qala Rasulullah SAW, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Itu matan hadisnya. Terjemah bebasnya, nanti di hari kiamat aku, kata Rasulullah, mendatangi pintu surga dan aku minta dibukakan pintu surga kepada penjaga surga, malaikat Ridwan. Maka malaikat Ridwan berkata, fayaqul khazin man anta, siapakah engkau? Fa'aqulu Muhammadun, maka saya menjawab, saya adalah Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, karena engkau, aku diperintahkan oleh Allah agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelum kamu Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa hal penting yang perlu dicatat oleh kita semua. Bahwasanya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah makhluk pilihan Allah, manusia pilihan Allah, yang kalau di ranking pertama, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini ada keistimewaan yang Allah berikan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketakwaannya, karena akhlaknya yang paling mulia, dan disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para utusan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rewardnya luar biasa. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk surga yang pertama kali. Sehingga kata malaikat, aku tidak boleh membuka pintu surga kepada siapapun kecuali engkau yang pertama kali membuka pintu surga. Karena kemuliaan Rasulullah, karena kekhususan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi-nabi terakhir pun, nabi-nabi yang lain pun sebetulnya ingin bahwa para nabi itu masuk surga yang paling awal. Tetapi ini adalah khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita umat Islam yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita ada di akhir zaman dan termasuk Nabi akhir zaman, umat Rasulullah SAW, tetapi boleh jadi kalau kita mencintai Allah dengan sesungguhnya, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya, dan kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam ibadah kita sehari-hari, maka bisa jadi kita umat di akhir zaman, umat Rasulullah, karena Rasulullah yang pertama masuk surga, maka kita pun mendapatkan kesempatan masuk surga di awal sebelum umat-umat yang lain. Karena Rasulullah punya umatnya, tentu Rasulullah juga ingin memprioritaskan umat-umatnya yang terbaik untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti atau kesimpulan dari hadis yang pertama, dimulai dari huruf abjad A yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, bahwa beliau akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Beliau masuk surga yang pertama kali, dan tentu umatnya pun bisa mengikuti beliau masuk surga yang pertama kali sebelum umat-umat yang lain. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, sekaligus kita mendapatkan kesempatan juga masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.